good luck. Ingat, di Fin 888, nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke, thank you semua. Enjoy this video. Ingat, di Fin 888 nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan tidak peduli soal keamanan dana, mungkin Anda nggak cocok di Fin. Oke? Thank you semua, enjoy di video. Ya, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kita akan update kembali soal Fin 888. Nantikan sesaat lagi. Oke, ini adalah kabar terbaru soal Fin 888. Bagaimana kabar terbaru soal Fin 888? Baru saya dapatkan update-nya ya. Mari kita lihat beritanya dari seputar Cibubur. Seperti biasa, seputar Cibubur ini memang selalu memberikan berita-berita hot soal money game ya, money game dan ponzi ya. Oke, mari kita lihat. Kabar terbaru, status kasus investasi bodong robot trading Fin 888 naik jadi penyidikan. Ada dugaan TPPU ya. Kita lihat. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu bahwa seperti yang kalian lihat ya di video-video yang lain yang teman-teman sudah bahas juga seperti Pak Chandra Teja dan Roy Sakti, bahwa Fin 888 sebenarnya itu dananya berada di Indonesia ya. Ya, berada di Indonesia yang dipegang oleh Pak T ya. Nanti Anda bisa cek videonya ya. Karena sudah dijelaskan oleh lawyer dari yang menangani kasus Fin 888 ya. Bisa dicek di video dari Pak Roy Sakti dan Pak Chandra Teja ya. Jadi dananya itu sebenarnya ada di Indonesia dan memang tidak pernah ditradingkan. Bahkan orang di Singapura sendiri itu sampai sekarang berharap dana dari Indonesia supaya sebagian diberikan ke Singapura. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Ya, jadi Fin 888 betul-betul penipuan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat cantik ya, sangat-sangat cantik cara kerja penipuannya ya. Karena dana tersebut ternyata memang sama sekali tidak pernah ditradingkan. Buktinya dari mana ya? Buktinya dari affidavit yang sudah dibeberkan oleh lawyer yang menangani kasus Fin 888. Lebih lengkapnya Anda bisa cek langsung sudah dijelaskan penjelasan detail di YouTube dari Pak Chandra Teja dan Pak Roy Sakti. Oke? Dan saya akan membacakan berita terbaru dari seputar Cibubur yaitu Fin 888. Kita baca, lihat di sini. Status kasus investasi bodong robot trading Fin 888 naik jadi penyidikan. Ada dugaan TPPU. Kita lihat. Ada kabar gembira bagi korban investasi bodong Fin 888 berkedok trading, di mana polisi akhirnya meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya. Laporan polisi Bareskrim Polri tanggal 11 Februari 2022 kini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 10 Oktober 2022. Jadi 10 Oktober itu sudah naik ke penyidikan melalui gelar perkara oleh tim penyidik. Ade Rosidin selaku tim kuasa hukum para korban, dalam tahap penyidikan ini penyidik akan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan atau menentukan calon tersangkanya ya. Kita lihat lagi. Itu artinya jika suatu perkara pidana statusnya naik menjadi penyidikan, telah ditemukan bukti permulaan atau bukti yang cukup dan telah ditemukan tindak kejahatan para terduga kasus investasi bodong Fin 888 ya, kata Ade dalam saat ditemui seputar Cibubur. Naiknya status investasi bodong Fin 888 ini ya, Fin 888 ini disambut positif para korban dan mengapresiasi kinerja tim penyidik Bareskrim Mabes Polri yang bekerja penuh dedikasi dan maksimal. Sementara itu Octavianus Setiawan selaku ketua tim hukum para korban, kuasa pelapor dan ketua tim hukum paguyuban berharap pihak penyidik segera mengerucutkan nama-nama yang terlibat seperti dikemukakan para saksi dalam BAP yang seluruhnya berjumlah 17 orang ya. Seperti yang kita ketahui, yang paling terkenal itu adalah dari 17 orang itu adalah PS ya. PS sendiri apa ya? Anda pasti semua member Fin itu sudah tahu. P inisial namanya adalah PS ya. Oke, selanjutnya
Harus dijelaskan, lanjut Octavianus, siapa yang mempromosikan, siapa yang menampung uang atau exchanger, siapa top leader, kemudian siapa yang dalam dokumen affidavit saham trade yang mengalihkan menguasai uang USDT, uang dolar dan emas. Jadi ada banyak di situ ya. Ada banyak, bukan cuma uang dolar tetapi juga emas sampai berkilo-kilo, kemudian uang fisik dolar, kemudian ada USDT, luar biasa ya Fin 888. Jangan yang dikejar berhenti hanya yang mempromosikan atau exchanger. Dalam pelaku utama atau yang menyimpan hasil kejahatan, itu tentunya harus dikejar. Octavianus mengatakan ada temuan dokumen affidavit yang telah diapostilkan dan disahkan oleh Kemenkumham ya. Seperti yang Anda bisa lihat di videonya Pak Chandra dan Roy Sakti, menjadi hal yang tidak terbantahkan karena data tersebut valid kebenarannya dan sah menjadi alat bukti yang akan kita minta juga untuk disita oleh penyidik. Dalam dokumen affidavit 1 dan affidavit 3 ya, telah secara terang benderang disebutkan dituangkan dalam BAP para saksi pelapor, uang para korban Fin 888 masih dikuasai oleh para pelaku. Luar biasa ya. Uang tersebut antara lain uang yang disimpan dalam safe box account 193 miliar, uang USDT 97,5 miliar, kemudian emas batangan 1 kilo sejumlah total 91 kilogram, dan mata uang USD sejumlah 27,5 juta US dollar. Wow. Yang sebelumnya disimpan oleh orang bernama Cahyadi Raharja dan telah dialihkan kepada orang yang bernama Marno ya. Mudah-mudahan Cahyadi Raharja ini bisa diusut lebih jauh ya pada tim penyidik. Kita akan mengejar penyidik untuk menanyakan apa dasar mengalihkan uang para korban. Saat diperiksa, Cahyadi Raharja mengakui bahwa uang sudah tidak ada pada dia, katanya. Oke, kita lanjut. Itu berarti patut diduga, lanjut Octavianus, telah terjadi layering, tindak pidana pencucian uang. Ada tindak pidana dasarnya yaitu penggelapan, yang dimana dilakukan tanpa persetujuan korban. Patut diingat juga, para pelaku ini sudah mengetahui Fin 888 ini sudah dilaporkan sejak Februari. Jadi Fin 888 sudah dilaporkan sejak bulan Februari 2022, pas 1 bulan setelah terjadinya kasus penangkapan di Singapura ya. Masuk dalam rilis investasi ilegal dilarang pemerintah sejak Januari Februari 2022, tapi ini kok justru dia alihkan. Patut diduga ada unsur niat jahat di sana. Dia berharap penyidik tetap fokus mengusut seadil-adilnya sebagaimana pesan Kapolri, agar insan kepolisian melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor kembali meningkatnya kepercayaan publik kepada polisi. Kita lanjut. Ditanya apa ada kemungkinan dilakukan restoratif justice dalam kasus ini, Octavianus mengatakan pihaknya siap mendengar, namun tidak dalam posisi mengemis ya. Kita tidak mau dalam posisi mengemis ya. Silakan saja, asalkan kerugian para klien kami diselesaikan ya, karena kerugian finansial itu diselesaikan dengan cara finansial ya. Aturannya dan dasar hukumnya kan ada, pasal 1 angka 27 Peraturan Kepolisian Negara tentang penyidikan tindak pidana menyatakan keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan atau keluarganya serta pihak terkait, tuturnya. Asal tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak, sambungnya, maka masih terbuka perdamaian asal diselesaikan dengan pengembalian ganti rugi sebagaimana tuntutan para korban yang telah mendaftarkan diri ke Bareskrim adalah sejumlah lebih dari 400 korban dengan kerugian 6,3 juta USD. Oke, itulah berita terbaru tentang Fin yang akhirnya naik ke penyidikan ya. Bagaimana dengan member-member Fin? Anda masih mau mengelak lagi untuk masalah ini? Masih mau membela Fin? Membela Fin 888, membela saham trade bahwa saham trade adalah perusahaan legit? Ya, silakan. Jangan lupa saya tunggu komentar para diehard member Fin 888. Saya tunggu komentarnya di bawah ya. Silakan komentar member Fin 888 bagaimana pembelaan Anda. Apakah Anda masih membela Fin 888 yang jelas-jelas sekarang sudah naik penyidikan dan sudah ada dugaan tindak pidana pencucian uang? Oke, dan nantikan update saya soal Fin
akan saya update terus untuk selanjutnya ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan berita ini bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.